Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat wa bi ni'matil Islam wal iman wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu kembali di Selasa yang ketiga bulan Desember, yang kita akan memulai pelajaran kisah-kisah, yaitu memulai kisah para rasul ya. Kita telah menyelesaikan kisah Nabi Adam ya. Sama beberapa pertemuan tuh ya, panjang tuh ya. Selama pas masih di Aljaria ya. Sampai tahun ini ya, bisa kehitung ya. Nah, itu bagaimana kita mempelajari kisah Nabi Adam. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu ya, bagaimana setelah Adam. Karena Nabi Adam itu diutus hanya untuk jadi nabi saja, tapi tidak menjadi rasul ya. Nah, nanti disebut di dalam Al-Quran, rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh ya, alaihissalam ya. Karena banyak di ayat ya, walaqad arsalna Nuhan ya, awalnya itu kan Nuh ya tuh. Nah, hanya saja ada pembahasan yang penting tentang diutusnya para rasul. Kenapa Allah mengutus para rasul? Maka setelah berlalu dan meninggalnya Nabi Adam dan penerusnya Syed alaihissalam, babak baru memasuki kisah manusia, para hamba Allah, yakni ujian ketauhidan silih berganti. Keturunan Nabi Adam selama 10 generasi telah bertauhid ya. Jadi 10 generasi setelah Nabi Adam itu ya, keturunannya itu ya itu bertauhid ya gitu. Generasi buruk yang pertama yaitu di generasi 11-nya yang mulai menyembah patung-patung dan berhala. Maka Allah utus para rasul dimulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendakwahi tauhid. Allah Ta'ala firman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika
wa minhum malam naksus alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang pula tidak diceritakan kepadamu. Al-ayah ini masih panjang ya, sampai beres ya, itu ayat 78 ya, surah Al-Mu'min atau Ghafir. Nah, dijelaskan dalam beberapa tafsir, diantaranya Asyuti ya. Ada yang diceritakan riwayatnya tentang para nabi dan rasul ya, bahwa Allah telah mengutus ya 8.000 orang nabi untuk menjadi rasul. Ya 4.000 orang diantaranya dari kaum Bani Israel. Sedangkan yang 4.000 orang lagi dari kalangan umat selain Bani Israel. Berarti banyak ya, kalangan Bani Israel ya. Nah itu. Demikian nas dari surat ayat-ayat Al-Quran ya, yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama. Nah, disinilah kita harus membahas sebenarnya ini yang menjadi intinya, bagaimana perdebatan atau khilaf ya, apakah Nabi Idris setelah Nabi Adam itu ya, atau Nabi Idris keturunan Ibrahim. Artinya kalau keturunan Ibrahim berarti ya bukan setelah Adam gitu ya. Nah, kalau kita nyanyi itu ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh itu ya gitu. Apalah gitunya 25 nabi-nya gitu. Ya nggak masalah kalau buat hafal gitu ya, silakan aja gitu. Tapi kalau untuk menerangkan kisah ya, kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah ya harus ada riwayat yang sahih ya. Nah sinilah kita pentingnya belajar kisah dari riwayat yang sahih. Walaupun ya tadi bahwa khilaf pasti ada saja ya gitu. Dalam hal kisah juga ada khilaf ya. Nah, bagaimana mengenai Nabi Idris? Dan saya ada PDF-nya tentang kisah Nabi, ada yang dari Ibnu Katsir gitu ya. Ada yang dari Ustadz Dadan gitu ya. Rahmat Ramdan tuh ya gitu. Ada itu CHM tapi ya. Itu ada di Telegram tuh ya. Itu bisa dibaca tuh ya. Dan juga beberapa keterangan yang lain ya. Buku yang lain, rujukan yang lain ya. Nah, agar kita bisa tahu seluk-beluknya kenapa ada perbedaan di antara para ulama. Mungkin yang baru dengar ya kaget ya. Kan selama ini ya Nabi Idris baru yang ya saya ingat ya yang kedua itu ya. Yang saya ingat yang kedua itu ya gitu. Jadi setelah Nabi Adam ya Nabi Idris itu ya gitu. Tapi ternyata dari para ulama ada perbedaan. Ya. Kenapa ayatnya? Nah, diantaranya disebutkan wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Nah, itu nama Idris disebut setelah Ismail. Itu ya. Kalau
Idris nabi setelah Adam ya, harusnya disebut lebih awal ya. Tapi ini kenapa disebutnya setelah Ismail? Nah ini ya. Di sini harus terbuka ya. Walaupun nanti kita lihat pendapat-pendapatnya ya. Demikian nusus atau nas-nas ya. Nusus itu jamak dari nas. Al-Quran menyebutkan Idris setelah Ismail. Sehingga nih yang mengatakan Idris adalah keturunan Ibrahim, rujukannya ya Al-Quran sebenarnya. Karena Idris disebutkan setelah Ismail ya. Tapi kalau Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham berkesimpulan Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam ya, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan atau juga disebut Koinan ya, bin Anus bin Sits bin Adam. Nabi Idris menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam. Itu kata siapa? Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham ya. Nah, ada beberapa perbandingan di sini ya. Yang pertama, dari jumhur ulama mengatakan bahwa selepas Nabi Adam dan Nabi Nuh ya, yaitu ada nabi kedua ya, maksudnya ada di pertengahannya nih kan kita ya, kalau kita nyanyi ya Adam, Idris, Nuh, Soleh gitu kan. Ini yang maksudnya yang pendapat pertama ya gitu. Jadi pertengahannya setelah Nabi Adam itu kan Nabi Nuh, pertengahannya ada Nabi Idris ya, tapi tidak disebut di situ apakah seorang rasul ya gitu. Wallahu alam. Kan gitu kan. Diletakkan urutannya seperti itu ya. Namun mereka tidak mempunyai dalil yang sharih dari Quran maupun dari hadis yang sahih. Jadi nggak ada dalil yang sharih. Yang kedua, dari ulama ialah mereka mengatakan Nabi Idris diutus mutaakhir, yaitu dari keturunan Bani Israel, yaitu selepas Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan disinilah yang kami atau penulis ya cenderung untuk mengatakan yang rajih, wallahu a'lam bishawab. Ini memang perlu kajian yang lebih mendalam gitu ya. Dan dalam kitab ini tidak meletakkan kisah Nabi Idris selepas Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh, seperti mana mereka yang suka menulis kisah-kisah Nabi ya. Nah, ini karena kami pandangan Nabi Idris adalah di kalangan Nabi Bani Israel, yaitu selepas Nabi Daud dan Sulaiman, dan sebelum Zakaria dan Yahya. Ini dalilnya ada nih, dan panjang ya. Oh enggak terlalu panjang nih. Dalilnya nih. Yang pertama, Al-Quran menyebut perihal Nabi Idris dalam surah Maryam. Nah, selepas menyebut perihal Nabi Ibrahim, Musa dan Ismail ya. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya disebut namanya Idris. Kemudian yaitu selepas Ibrahim, Lut, Daud, Sulaiman dan Ayub. Selepas itu barulah perihal
mengenai Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, dan Isa. Nah itu ya, nanti bisa dicek ya, itu kisah-kisahnya kan ya, baca aja itu ya, satu persatu ayatnya ya itu. Dengan capek itu ya. Kawan biaya itu 5 lembar artinya. Setengah jaman kalau baca lembar ya. Maryam ya nggak banyak juga tuh ya. Untuk ya kalau disatukan ya Maryam dengan surah Anbiya dibaca gitu misalnya, itu baca aja sejam gitu ya. Nggak apa-apa, itu nabung pahala lah daripada santai tidak berarti gitu ya. Atau lihat aja nanti yang perihal kisah Nabi kan tuh bisa nanti di searching lah gitu. Sebagaimana yang disebutkan ini ya gitu. Saya di Telegram Tafsir Al-Quran mengirimkan makalahnya tapi tidak dalam bentuk PDF maupun Word ya, tapi ya bentuknya tulisan aja ya. Karena tadinya mau ngeprint saya itu ya, cuman tidak bisa lewat, ada yang meninggal qadarullah. Jadi dalam bentuk tulisan saja ya. Yang kedua, disebut dalam hadis ketika Nabi Mi'raj. Hadisnya sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Malik bin Sa'sa'ah. Nah, ringkasan hadisnya, bila mana Rasulullah memberikan salam kepada setiap nabi yang temuinya di setiap lapisan langit, hanya Nabi Adam dan Ibrahim yang membalas salam dengan ucapan marhaban. Itu ya. Bin Nabi ya. As-Solih wal Ibnu Solih. Ya. Sebaliknya 5 nabi yang lain yaitu Nabi Isa, Yusuf, Idris, Harun, dan Musa membalas juga marhaban bin Nabi Solih wal Akhus Solih. Nabi Adam menggunakan perkataan ibn, yaitu anak ya, karena Nabi Muhammad itu ada kemuliaannya ya. Nah, bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam ya gitu. Manakala Nabi Ibrahim juga mengatakan perkataan ibn karena baginda bapak segala nabi-nabi ya gitu. Itu karena kehormatannya ya, kemuliaannya. Sedangkan 5 nabi yang lain menegur Rasulullah dengan perkataan akhun atau saudara. Ini menunjukkan Nabi Idris adalah antara nabi yang akhir diutuskan. Karena jika baginda diutuskan setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Ibrahim, niscaya baginda akan menggunakan kata ibn. Seperti dalam ungkapan Adam dan Ibrahim. Antara yang menyebut tentang perkara ini adalah Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Pendapat ini dinakolkan ya, atau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa Al-Qadi menyebut siapa yang dari kalangan sejarah ya mengatakan bahwa Nabi Idris diutuskan sebelum Nabi Nuh, maka dia sudah melakukan kesilapan ya. Wallahu a'lam bishawab ya.
Nah, itu dalam Al-Qasasul Qur'ani Dr. Salah Al-Khalidi, terbitannya Darul Qalam, nanti bisa baca. Nah, para rasul diutus Allah untuk menyampaikan wahyu, sedangkan para nabi meneruskan wahyu dari rasul, sehingga dari mereka tidak ada yang menyalahi syariat para rasul. Semua mendakwai tauhid. Ya. Nanti bisa lihat ya tentang tujuan pertama kisah-kisah Quran. Ya review lagi lah gitu, nanti di review dan juga di ulang-ulang tuh ya, di tulisannya kan itu udah ada ya tuh ya. Nah, kalau sudah tahu penjelasan ini, berarti maka kita jangan mengatakan bahwa Nabi Idris diturunkan diutus setelah Nabi Adam. Ya sudah jelas ini. Ya kecuali kalau memang mengikuti pendapatnya Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hisham, ya silakan, ya Allah alam. Ya. Walaupun ya kami juga cenderung dengan apa yang kita atau yang kami baca, ini cenderungnya setelah Nabi Adam ya Nabi Nuh, ya bukan Idris nanti, ya gitu. Karena itu di kalangan Bani Israel, ya Idris itu. Nah itu ya. Terlepas dari perbedaan itu, tentunya kita di sini belajar untuk senantiasa ya ujung-ujungnya ya bagaimana setiap nabi dan rasul itu kan bagaimana mereka memerintahkan fattaqullaha wa atiun, gitu ya, atau bertakwa kepada Allah dan ikutilah aku, artinya itu intinya ya. Maka dikisahkan para nabi ya supaya kita mengambil pelajaran atas kisah mereka, atas upaya mereka, usaha mereka, keimanan mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, dan juga menjadi motivasi bahwa kita menjadi hamba yang ittiba kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah itu intinya ya. Sehingga tentunya kita tidak terlalu memperuncingkan masalah, apalagi perbedaan ya yang sedikit lah gitu dalam hal ini ya gitu. Nah itu ya cukuplah itu ya. Nanti ya, kalau mau mengkaji lebih dalam silahkan ya. Tentu ya kita sama-sama saling mengisi gitu ya gitu. Tetap yang namanya manusia punya khilaf ya, punya perbedaan dalam masalah periwayatan apa yang ia baca gitu ya, dan apa yang dia pegang gitu ya. Tapi disinilah kewajiban kita untuk terus senantiasa mengkaji. Ya. Nah itu nanti kita akan mulai kisah Nabi Nuh tahun depan. Tahun depan, karena kan jatahnya itu di setiap Selasa yang ketiga ya, tentang kisah para nabi ya. Dan nanti saya akan lebih rajin lagi menulis kisah, kan saya sudah kisah Nabi Nuh itu sampai berapa bagian tuh ya, tapi belum selesai gitu ya. Qadarallahnya emang jadwalnya padat juga saya di sekolah dan juga di Tarki itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa menyempatkan ya gitu. Ada beberapa tulisan tuh ya gitu, dari perkara keimanan, dari usulul iman, dan juga ini ya, itu intinya ya, dua dulu lah itu, insyaallah ya itu. Jangan terlalu banyak ya. Nanti bisa disimak gitu ya di Telegram Tafsir Al-Quran ya. Dan juga mohon doanya saja tadi kan
ada yang meninggal di RW kami ya, supaya kita doakan beliau al-maghfirlahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan juga kita doakan supaya diterima Islam dan juga imannya ya. Wa'afikum wa'afuminkum, dan juga kita doakan juga keluarga yang tinggalkan supaya diberi kesabaran, ketabahan juga tawakal ya. Rabbana atina bil rahmah hayya lana rusda rabbana fil lana wal ikhwani alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.